Jy hou jou bek of ek skiet hom. Jy weet. Skiet daai klip. Asseblief, ek sweer. Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Hunting Emma. Bercerita tentang seorang guru SD yang diburu oleh kelompok mafia. Namun siapa sangka ayah dari guru tersebut adalah mantan letnan pasukan khusus. Hingga tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang guru wanita bernama Emma yang sedang mengajar di sebuah sekolah di Afrika Selatan. Pada hari itu adalah hari terakhir Emma mengajar menjelang liburan sekolah. Di sini Emma berniat untuk berlibur sendiri ke rumah ayahnya yang berada di luar kota. Karena ternyata pada saat ini Emma sedang galau setelah bertengkar dengan pacarnya tadi malam. Saat Emma hendak keluar, tiba-tiba ada seorang penjaga loker yang memberitahu Emma kalau sepupunya menitipkan alat camping untuk dibawa Emma ke rumah ayah Emma. Let's see. What? Okay, fine. Bye. Tak berselang lama, Emma sudah berada di mobil menuju ke rumah ayahnya untuk menghabiskan masa liburan. Tak lupa, Emma juga menghubungi ayahnya untuk memberitahu kalau ia sedang dalam perjalanan ke rumahnya. Emma yang sedang galau sempat bercerita mengenai pertengkaran dirinya bersama si pacar. Mendengar hal itu, ayah Emma mengatakan apakah dirinya perlu menghajar pacarnya. Ternyata ayahnya ini merupakan mantan letnan pasukan khusus yang belum pernah gagal ketika menjalankan misi. Emma berusaha menenangkan si ayah dengan mengatakan kalau ayahnya tidak perlu mengkhawatirkan hubungan mereka. It's my job to worry. Di sisi lain, ada sekelompok mafia yang sedang menyelundupkan barang haram ke dalam mobil. Kelompok mafia itu dipimpin oleh seseorang bernama Bosman. Ini orangnya. Ternyata Bosman dan anak buahnya berniat membawa barang haram itu menuju perbatasan Afrika Selatan. Tak lama terlihat Bosman CS berangkat menggunakan 2 mobil. Saat di perjalanan, keponakan Bosman yang bernama Piet terlihat ketakutan karena baru hari ini ia bergabung bersama Bosman. Mengetahui keponakannya sedang panik, Bosman mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja karena mereka tidak akan berperang. Okay. It's okay, Piet. Kembali ke Emma yang tiba-tiba mendapat pesan dari pacarnya. Di sini pacarnya itu mengatakan kalau ia masih sangat mencintai Emma. Melihat pesan tersebut, Emma yang juga masih sayang kepada pacarnya terpaksa turun dari mobil hanya untuk membalas pesan. Diketahui mereka bertengkar karena Emma tak sengaja melihat pacarnya itu menghajar seseorang. Emma yang sangat tidak suka kekerasan tentu sangat marah dan kecewa terhadap pacarnya. Namun si pacar mengatakan kalau ia hanya membela diri dan terpaksa memukul orang tersebut. Di sisi lain, Pete yang sedang menyetir tiba-tiba mobilnya dihentikan oleh seorang polisi. Pete yang tidak bisa menyembunyikan ketakutannya, ia sangat gugup ketika diminta mengeluarkan SIM-nya. Hal tersebut tentu membuat polisi itu curiga dan ingin mengecek ke dalam mobil. Anak buah Bosman yang berada di mobil satunya, mereka berusaha mengalihkan polisi itu dengan berpura-pura menanyakan arah jalan. Namun si polisi masih tetap kekeh ingin melihat ke dalam mobil yang dikendarai oleh Pete. Hingga pada akhirnya mereka saling menodongkan pistol. Si polisi yang merasa terpojok akhirnya menyerah dan meminta kelompok Bosman untuk bersedia melepaskannya. Ia berjanji tidak akan mengatakan apapun perihal kejadian ini. Namun Bosman yang berpikir lain, ia menyuruh anak buahnya untuk melumpuhkan polisi tersebut.
Kemudian mereka membawanya ke lokasi yang sangat sepi. Di balik itu, Emma juga ternyata melewati jalan tersebut. Sayangnya saat Emma berada di dekat lokasi kelompok Boseman, mobilnya tiba-tiba mogok karena kehabisan air radiator. Emma berusaha menghubungi ayahnya, namun lokasi itu tidak ada sinyal sehingga panggilannya tidak dapat terhubung. Kembali ke kelompok Boseman yang ternyata mereka berniat menghabisi polisi yang suka nilang ini. Boseman menyuruh Pete untuk mengeksekusinya. Namun Pete yang tidak tahu cara menembak, ia disuruh Boseman untuk menembak batu terlebih dahulu. Ternyata tembakan itu terdengar oleh Emma. Emma yang menyangka kalau tembakan tersebut berasal dari orang yang sedang berburu, ia pun langsung mengambil botol untuk meminta air kepada mereka. Air itu tentunya akan Emma gunakan untuk mengisi radiator mobilnya yang kosong. Kembali ke komplotan Boseman yang mana ada salah satu anak buahnya yang tidak setuju jika polisi itu harus dihabisi. Namun Boseman nampak tidak menghiraukannya dan akan tetap menghabisi polisi tersebut. Kemudian Boseman menyuruh Pete untuk segera mengeksekusi. Di saat bersamaan Emma sampai di sana. Emma melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika polisi itu dihabisi. Hal tersebut tentu membuat Emma syok dan tak sengaja menjatuhkan botol yang ia bawa. Karena suara pecahan botol itu, kelompok Boseman menyadari kehadiran Emma lalu mengejarnya. Sayangnya, Emma yang berusaha kabur berhasil ditangkap oleh mereka. Kemudian Emma dibawa menghadap Boseman. Di sini mereka berencana untuk memperkosa Emma dulu sebelum menghabisinya. Tanpa disadari, ternyata polisi ini masih hidup dan diam-diam berusaha masuk ke dalam mobil. Sebelum mengapa-ngapakan Emma, perhatian mereka teralihkan dengan si polisi yang sudah berhasil kabur dengan mobilnya. Semua anak buah Boseman berusaha mengejar, namun nampaknya mereka tidak mampu. Di balik itu terlihat Boseman dengan santai menembak polisi tersebut dari jarak jauh. Hingga akhirnya si polisi itu benar-benar tewas. Adegan kembali ke Emma yang berusaha melepaskan borgol di tangannya. Setelah berhasil, Emma pergi ke arah mobilnya untuk mengambil perlengkapan camping milik si sepupu. Salah satu anak buah Boseman yang tadi ditugaskan menjaga Emma baru sadar kalau Emma telah melarikan diri. Tak lama Boseman dan yang lain berdatangan dan ia sangat marah tatkala mengetahui kalau Emma sudah melarikan diri. Karena Emma adalah satu-satunya saksi hidup yang mengetahui kejahatan mereka. Saat itu juga mereka langsung berusaha mencari Emma. Emma sendiri terlihat sedang bersembunyi di balik batu dengan perasaan syok dengan apa yang terjadi kepadanya. Kemudian Emma mengambil teropong, sebilah pisau, dan serbuk pembersih air minum. Di sisi lain, ayah Emma mulai cemas karena seharusnya Emma sudah sampai ke rumah. Ia mencoba beberapa kali menghubungi Emma namun tidak tersambung. Kembali ke komplotan Boseman. Di sini ada salah satu anak buahnya yang menemukan identitas Emma di dalam mobilnya yang rusak. Orang tersebut langsung mengabarkan kepada yang lain melalui radio HT. Pete, si keponakan, mengatakan kepada Boseman kalau ia bisa melacak Emma melalui jejak kakinya. Hal tersebut dikarenakan Pete adalah mantan penjaga hutan. Kom. Setelah semuanya berkumpul, mereka mulai mencari Emma melalui jejak kaki yang ditinggalkannya. Salah satu dari mereka sengaja menghapus jejak agar tidak ada orang lain yang menyusulnya. Singkatnya, kelompok Boseman sudah sampai di bebatuan tempat Emma tadi berada. Untungnya saat itu Emma sudah tidak ada lagi di sana. Ternyata Emma sedang memantau pergerakan mereka melalui teropong yang ia bawa tadi. Di sini Emma mulai sadar kalau kelompok Boseman melacaknya melalui jejak kaki. Saat itu juga Emma berusaha mengelabui mereka dengan membuat jejak kaki palsu.
Ternyata hal tersebut membuat Pete si pelacak handal kebingungan. Akhirnya kelompok Bosman memutuskan untuk berpencar mencari Emma ke berbagai arah. Di balik itu ada seorang pengendara yang tak sengaja melihat mobil Emma di pinggir jalan. Orang tersebut kebetulan adalah sahabat ayahnya Emma. Ia sempat memanggil-manggil nama Emma namun tidak ada jawaban. Kemudian orang itu pergi ke tempat yang ada sinyal untuk menghubungi ayah Emma. Mendengar kabar tersebut, ayah Emma langsung memutuskan untuk datang ke sana. Emma sendiri saat ini berhasil menemukan sebuah air. Namun Emma yang yakin kalau air tersebut sudah terkontaminasi, ia berusaha mensterilkannya dulu ke dalam botol. Tak lama kemudian, dua anak buah Bosman yang bernama EJ dan Bula melihat Emma dari kejauhan. Saat itu EJ ingin mengabari yang lain, namun Bula yang berjiwa mesum malah melarangnya. Ia ternyata berencana untuk mengucus Emma sebelum melaporkannya kepada yang lain. Bula meminta EJ menunggu sementara dirinya yang akan turun menghampiri Emma. Di balik itu, ayah Emma telah sampai ke dekat mobil yang ditinggalkan Emma. Saat memeriksa area sekitar, si ayah sadar kalau ada seseorang telah menghapus jejak kaki. Ayah Emma dan sahabatnya berusaha mencari petunjuk di tempat lain. Hingga pada akhirnya si ayah dapat menyimpulkan kalau ada 4 atau 5 orang yang sedang memburu Emma. Mendengar hal tersebut, sahabat ayahnya langsung menyarankan untuk segera meminta bantuan polisi. Namun ayah Emma mengatakan percuma lapor polisi. Si ayah nampak tidak khawatir sedikit pun terhadap Emma. Sebab Emma dari kecil dilatih oleh dirinya. Emma sudah sangat mahir dan tahu bagaimana cara bertahan hidup, namun diketahui Emma memiliki kelemahan yaitu dalam hal menembak. Kembali ke si mesum Bula yang saat itu menodongkan pistol ke arah Emma. Emma memohon kepada Bula untuk mau melepaskannya karena ia sangat tidak suka dengan kekerasan. Mendengar hal tersebut, tentu Bula tertawa. Ia masih menganggap kalau Emma adalah wanita lemah. Akhirnya dengan terpaksa Emma menghabisi Bula dengan pisau yang dibawanya. Di balik itu, EJ yang sudah menunggu cukup lama, ia mencoba memanggil Bula namun tidak ada jawaban. Akhirnya ia melaporkannya kepada yang lain kalau Emma sudah diketemukan. Hal itu terdengar juga oleh Emma melalui radio HT milik Bula. Emma langsung mengambil radio serta pistol milik Bula lalu bergegas pergi. EJ yang sempat melihat Emma kabur, ia langsung mendekat ke lokasi tersebut. Hingga akhirnya ia menemukan Bula yang baru saja dihabisi Emma. EJ lalu memanggil yang lain untuk segera cepat menghampirinya. Tak lama Emma menghubungi mereka melalui radio HT milik Bula. Di sini Emma menantang mereka untuk segera menangkapnya dan apabila mereka tidak berhasil dalam waktu 2 jam, Emma akan memanggil polisi untuk melaporkan mereka melalui radio yang kini berada di tangannya. Tak lama datanglah Bosman dan yang lain ke tempat jasad Bula. Mereka yang kehausan tanpa pikir panjang meminum air yang ada di sana kecuali Bosman. Setelah itu mereka bergegas kembali mengejar Emma. Di sisi lain, EJ yang sudah sampai lebih dulu ke dekat bebatuan berusaha mencari Emma di bawah. Namun tiba-tiba ia dilempar batu oleh Emma dari atas yang menyebabkan EJ tewas saat itu juga. Setelah itu Emma terus memantau mereka melalui teropong. Hingga di suatu kesempatan Bosman menemukan Emma lalu menembaknya. Beruntung Emma dapat menghindar dari tembakan tersebut. Sementara Pete yang tadi sempat meminum air yang sudah terkontaminasi sekarang mulai melemah. Hingga Pete melihat Emma yang sedang berusaha masuk ke dalam rumah kosong yang ada di sana. Saat itu juga Bosman kembali menembak Emma dari jauh. Namun lagi-lagi tembakannya meleset. Kemudian Bosman menyuruh ketiga anak buahnya untuk mengepung ke rumah-rumah kosong tersebut sementara dirinya akan membidik dari kejauhan. Emma sendiri terlihat sudah berhasil masuk ke salah satu rumah kosong.
Di sisi lain, ayah Emma ternyata sudah kembali pulang ke rumah karena ia yakin kalau Emma mampu mengatasi masalahnya sendiri. Sementara ketiga anak buah Bosman yang sudah mendekat memutuskan untuk berpencar ke setiap rumah kosong. Hingga di suatu kesempatan Emma berhasil menghabisi satu anak buah Bosman. Bosman yang melihat Pete hanya duduk, ia langsung menyuruhnya untuk segera masuk mencari Emma. Namun saat Pete masuk, Emma berhasil memojokkannya. Di sini Pete memohon kepada Emma untuk mau melepaskannya dan berjanji tidak akan mengejar Emma lagi. Emma yang merasa kasihan akhirnya mau melepaskan Pete. Namun saat Pete keluar, ia malah berteriak sambil mengatakan kalau Emma ada di dalam. Alhasil Emma langsung menghabisinya dengan sebilah pisau. Setelah itu Emma masuk ke rumah kosong lainnya dan ternyata di sana ada satu anak buah Bosman. Ia yang menyadari Emma telah masuk langsung mengecilkan suara radionya lalu bersiap menangkap Emma. Hal tersebut ternyata membuat Bosman bertanya-tanya kenapa tidak ada satupun anak buahnya yang menjawab. Alhasil Bosman memutuskan turun ke bawah. Sementara satu anak buah Bosman yang tersisa akhirnya berpapasan dengan Emma hingga terjadi aksi baku hantam di antara mereka. Emma yang sangat ahli dalam bertarung jarak dekat akhirnya mampu menghabisi anak buah Bosman. Kini yang tersisa hanyalah Bosman seorang. Saat Emma keluar, ternyata Bosman sudah berada di sana sambil menodongkan senjata snipernya. Di sini Bosman yang meremehkan Emma, ia menantang Emma untuk beradu tembak ala koboi. Emma sempat khawatir karena ia sangat lemah dalam hal menembak. Namun dengan tekad sekuat baja, Emma mengiyahkan tantangan dari Bosman meskipun ini adalah pertama kalinya Emma menembak. Alhamdulillahnya dengan tepat sasaran, Emma berhasil menembak Bosman dengan sangat cepat, hingga membuat Bosman koat seketika. Singkat cerita, walaupun Emma sempat tertembak di bagian bahunya, ia masih kuat berjalan pulang menuju rumah ayahnya. Saat Emma berpelukan dengan si ayah, ia mengatakan kalau hari ini ia baru saja latihan menembak dan ternyata itu sangatlah seru. 3 hari kemudian terlihat Emma yang sudah berada di rumah sakit. Di sini ia kembali menghubungi pacarnya untuk meminta maaf. Emma yang sebelumnya sangat tidak suka dengan kekerasan, sekarang ia sadar kalau kekerasan kadang harus dilakukan ketika dalam keadaan terdesak. Kemudian film pun tamat. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.